Bab 044. Yang bayar, dan itu tak boleh dibantah. Ini ambillah, kalau kurang nanti panggil aja ya. Kata Elang sedikit memaksa. Lalu ia memberikan uang itu ke telapak tangan Alia. Alia pun tak kuasa menolak. Baiklah, terima kasih mas, cicit Alia dengan perasaan yang entah. Selama pernikahannya dengan Faris, tak sekalipun Alia diberikan uang untuk sekedar belanja sabun ataupun deterjen. Semuanya ditanggung oleh Alia. Lalu dengan Elang yang memberinya sejumlah uang, tentu saja Alia merasa aneh tapi sekaligus senang. 2 hari jalan dengan Elang. Semuanya Elang yang selalu membayar, uang Alia utuh di dalam dompet. Dengan langkah perlahan Alia berjalan menuju toko yang lumayan besar. Alia memilih beberapa jajanan roti basah, susu dan juga mie instan. Lalu ia membawanya ke kasir dan membayarnya. Totalnya 265.000 mbak. Ujar pemilik toko. Lantas Alia segera membayarnya dan setelah mendapat kembalian Alia segera menghampiri Elang. Mas sudah, ini sisa uangnya, ujar Alia menyodorkan sisa uang pemberian dari Elang tadi. Buat kamu saja, siapa tahu nanti di rumah mau beli cilok. Seru Elang menolak uang tersebut. Haram baginya untuk mengambil uang yang telah ia berikan, apalagi ia memberikannya pada sang wanita spesial. Tapi ini masih banyak. Gak apa-apa, buat beli cilok selama seminggu, kalau habis nanti aku kasih lagi. Sahut Elang sambil tersenyum simpul. Yuk katanya mau mampir ke suatu tempat. Seru Elang mengingatkan. Oh iya, kita masuk ke dalam gang itu. Sahut Alia dengan menunjuk gang yang tadi mereka lewati, gangnya tidak terlalu jauh. Diam-diam Alia menyelipkan uang pemberian Elang tadi ke kantung kresek yang berisi belanjaannya tadi. Bukankah uang itu sudah menjadi miliknya? Jadi sepertinya tidak masalah kalau ia berikan kepada yang lebih membutuhkan. Bukannya ia tidak menghargai pemberian Elang, tapi uang itu akan lebih berguna kepada orang yang lebih membutuhkan itu, daripada ia belikan cilokan. Lagian di komplek rumahnya tidak ada abang-abang cilok atau bakso yang lewat. Sini belanjaannya aku yang bawa. Seru Elang mengambil alih kantong kresek berukuran besar dari tangan Alia. Alia tersenyum dengan apa yang dilakukan oleh Elang. Ai, yang mana rumahnya? Tanya Elang saat mereka sudah masuk ke dalam gang. Gang tersebut cukup padat. 51. Rumahnya nomor 34, sahut Alia sambil menelisik nomor rumah di kiri dan sampingnya. Setelah lumayan lama mencari, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah yang ia cari-cari dari tadi. Keduanya mematung melihat penampakan rumah yang mereka cari-cari. Alia merasa pilu dengan rumah yang ada di depannya, rumah itu sangatlah tidak layak dihuni, macam gubuk di tengah sawah, bahkan jika dibandingkan lebih baik gubuk daripada rumah yang sedang ia lihat. Rumah yang cuma sepetak dengan genteng yang sangat tipis, dindingnya menggunakan anyaman bambu atau biasa disebut kepang. Tapi kepang tersebut banyak yang sudah rusak, dan sekarang terlihat ditambal dengan kardus. Rumah ini sangat berbeda jauh dari rumah-rumah yang lain, walau kecil tapi milik yang lain setidaknya sudah berdinding tembok dan berlantai keramik. Ai, apa benar rumah ini yang kamu cari? Tanya Elang dan membuat Alia menoleh kepadanya. Alia mengangguk dengan tatapan sendu, terlihat sekali Alia sangat sedih dengan kondisi rumah tersebut. Alia tak dapat membayangkan bagaimana kedua anak kecil itu tinggal di dalamnya. Ayo, ajak Alia. Tok, tok. Alia mengetuk pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tok, tok. Lagi, Alia mengetuk pintu karena belum ada yang membuka. Sebentar. Terdengar sahutan anak kecil dari dalam. Tak lama pintu pun terbuka, terlihatlah seorang anak kecil dengan wajah yang lemas dan bibir bergetar. Kakak cantik. Lirih bocah tersebut saat melihat Alia di depan pintu rumahnya. 52. Kakak cantik.
Seru bocah lelaki yang umurnya kira-kira 8-9 tahunan. Mata bocah tersebut mulai berbinar-binar saat melihat siapa yang datang. Ia melihat ada kakak cantiknya yang sudah seperti malaikat di matanya. Karena kakak cantik inilah ia dan abangnya bisa makan berbulan-bulan. Dan juga melunasi hutang ayahnya semasa masih hidup dulu. Assalamualaikum, Liri Alia mengucapkan salam. Alia merasa prihatin dengan anak yang ia tolong tempo lalu. Ternyata kondisinya jauh memprihatinkan dari bayangannya. Waalaikumsalam Kak, jawab anak tersebut dengan suara yang lemas. Karena seharian belum makan. Boleh kami masuk Dek? Tanya Alia terlebih dahulu. Alia ingin tahu keadaan di dalam. Anak tersebut mengangguk, lalu mempersilahkan kakak malaikatnya masuk. Alia pun masuk dan tak lupa mengajak Elang. Hati Alia mencelos saat sudah masuk ke dalam rumah, sangat sempit menurutnya, dan tak layak huni. Rumah yang cuma petakan kecil dan ada kasur usang di pojok ruangan. Terlihat di sana ada anak kecil berbaring di kasur usang tersebut. Di dahinya ada sebuah kain yang juga telah usang. Lantas Alia mendekati anak tersebut. Dek, ini abang kamu. Tanya Alia yang teringat cerita anak yang ia tolong mempunyai seorang kakak. Anak kecil itu mengangguk. Ini Bang Fajar, abang aku. Ia lagi sakit Kak, karena sering kehujanan saat jualan. Jawab anak kecil tersebut menjelaskan dengan suara gemetar. Sudah minum obat? Tanya Alia. Anak kecil tersebut menggeleng. Sudah makan? Tanya Alia kembali. Anak tersebut menggeleng kembali. Hati Alia pun menjadi gerimis mendengarnya, mata Alia kini mulai berkaca-kaca. Sesaat kemudian, ia pun merutuki dirinya sendiri kenapa ia tak membawa makanan, ia hanya membawa martabak manis dan cemilan saja. Kakak tadi bawa martabak, makan martabak dulu saja ya, nanti kakak belikan nasi. Ucap Alia dengan suara yang juga mulai bergetar. Ia saat ini sedang menahan tangis. 53. Ai, biar Mas periksa adik ini dulu ya. Ujar Elang. Alia mengangguk, lalu ia minggir dan mempersilahkan calon suaminya untuk memeriksa si abang. Lantas Alia mengajak anak kecil yang ia tolong tempo hari untuk makan martabak yang ia bawa. Yuk makan martabak dulu Dek, kata Alia sembari merangkul anak kecil tersebut. Si bocil manut saja, karena memang ia sedang kelaparan. Bahkan tubuhnya sampai gemetar karena menahan lapar hampir 2 hari. Dari kemarin sore, kakak beradik itu tidak makan, hanya minum air putih sampai sekarang. Itu pun airnya dari air sumur, tanpa dimasak. Maaf ya Kak, tempatnya kecil dan kotor. Cicit anak tersebut merasa tidak enak. Walau umurnya masih sangat kecil, tetapi anak tersebut sudah mulai berpikir dewasa. Karena keadaanlah yang membuatnya dewasa sebelum waktunya. Tidak apa-apa, sahut Alia yang mulai duduk di atas tikar. Lantainya masihlah berupa tanah, dan hanya ada satu tikar untuk mereka bisa duduk. Lantas, Alia membuka plastik yang berisi martabak tadi dan menyerahkannya pada anak kecil tersebut. Ini makanlah, kata Alia. Mata anak kecil tersebut pun langsung berbinar-binar, setelah hampir 2 hari penuh tidak makan, akhirnya ia bisa makan juga. Terima kasih Kak, seru anak tersebut dengan antusias. Lalu tangan kecilnya mengambil sepotong martabak manis dan memasukkannya ke dalam mulut. Alia tersenyum melihatnya. Makanlah yang banyak, ini kakak memang membawakannya khusus untukmu dan abangmu. Kata Alia pada bocil tersebut. Si bocil yang sedang lahap makan martabak hanya menganggukkan kepala, ia saat ini tengah sibuk memakan martabak yang terasa sangat lezat. Entah karena efek lapar atau memang martabaknya yang enak, entahlah. Yang pasti, si bocil tengah makan dengan lahapnya. Ai, aku ke depan dulu ya, mau ambil obat di mobil sekalian beli bubur. Ini anaknya demam.
Seru Elang setelah selesai memeriksa Fajar. Iya, maaf ya Mas telah merepotkan. Balas Alia merasa tidak enak. Sama sekali tidak repot kok, jadi jangan berterima kasih terus sama aku. Ingat aku ini calon suamimu, bukan orang lain. Ini juga merupakan tugas dari seorang dokter. Ya udah aku ke depan dulu ya, kata Elang lagi dan mendapatkan anggukan dari sang calon istri. Elang pun keluar dan berjalan menuju ke depan gang. Setelah hampir habis separuh, anak kecil itu pun berhenti makan. Ia teringat akan abangnya yang terbaring sakit, dan abangnya tersebut juga belum makan dari kemarin. 54. Kok berhenti dek? Tanya Alia yang sedari tadi terus memperhatikan si bocil makan martabak. Ini untuk abang juga belum makan dari kemarin, seru bocil tersebut. Sudah habiskan saja, Pak dokternya tadi mau beli bubur untuk abang kamu, orang sakit makannya yang lembut-lembut dulu, yang ini untuk kamu saja. Kata Alia. Oh ya, nama kamu siapa? Tanya Alia kembali. Alia belumlah mengetahui nama dari bocil tersebut. Namaku Farel Kak, itu abangku namanya Fajar. Jawab bocil tersebut memperkenalkan dirinya dan abangnya kembali. Alia mengangguk seraya memberikan sebotol air mineral yang ia beli tadi. Ini minum dulu, nanti cegukan karena habis makan tidak minum. Seru Alia. Farel pun menerimanya lalu meminumnya hampir separuh. Tak lama, Elang pun datang kembali, di tangannya menenteng kantung kresek yang diperkirakan berisi bubur. Ini aku beli bubur, tolong disuapi si kakak, lalu minumkan obat ini padanya. Kata Elang seraya menyerahkan sekotak bubur ayam dan beberapa butir obat pada calon istrinya. Alia mengangguk dan menerima bubur dan obat tersebut, lalu ia bangkit dan menuju Fajar yang sedang terbaring lemah. Fajar terlihat lemah sekali, efek demam plus lapar sepertinya. Dengan telaten Alia mulai menyuapi Fajar dengan bubur ayam. Fajar, yuk makan dulu. Kakak suapi. Kata Alia membangunkan Fajar, Elang pun membantu untuk menyenderkan tubuh Fajar supaya mudah untuk menyuapinya makan. Melihat Alia yang sedang sibuk menyuapi Fajar, Elang pun duduk di samping Farel. Ini kakak tadi juga beli nasi bungkus, kata Elang seraya menyerahkan buntelan nasi pada Farel. Terima kasih banyak kak, tapi aku makan manti ya, rasanya udah kenyang abis makan martabak. Kata Farel. Sebenarnya bukan itu, sayang aja kalau langsung dihabiskan, karena belum tentu esok Farel dan Fajar bisa makan lagi, jadi pikir Farel nasi bungkusnya bisa dimakan esok hari. Elang pun membiarkan saja. Oh ya, namamu siapa? Tanya Elang lagi. Farel kak, itu abangku Fajar. Jawab Farel dengan menunjuk abangnya yang sedang disuapi oleh kakak malaikatnya. Dalam hati Farel mengucap syukur, karena ada yang memperdulikannya. Ia pikir ia dan abangnya akan mati kelaparan, karena para tetangga pun pada menutup mata pada nasib mereka. Hanya ada segelintir orang yang peduli dengan kehidupan mereka. Kalau kakak namanya Elang, kata Elang memperkenalkan dirinya. 55. Kak Elang terima kasih banyak ya, sudah memeriksa abangku dan membelikan makanan serta obat, Kak Elang dokter ya. Tadi kakak cantik nyebut Kak Elang itu. Pak dokter. Celoteh Farel seraya berterima kasih, sudah dibilangkan Farel itu dewasa sebelum waktunya, jadi walau umurnya masih terbilang kecil Farel sudah bisa membedakan mana yang baik dan jelek, pun bisa mengucapkan kata terima kasih apabila ada yang berbuat baik padanya. Iya, Elang pun mengiyakan. Kini Alia sudah selesai menyuapi Fajar, pun sudah memberikannya obat. Fajar setelah makan dan minum obat pun tidur kembali. Alia pun duduk di dekat pada lelaki yang beda usia itu. Farel, ini ada cemilan untuk Farel dan Fajar, ini dari Kak Elang. Seru Alia memberikan kantong kresek berukuran besar yang dari tadi hanya teronggok di dekat mereka. Farel pun tak berani menyentuhnya karena merasa itu bukan miliknya. Ini beneran untuk kami Kak. Wah banyak sekali.
Seru Farel kegirangan. Kantung kresek yang berwarna merah transparan itu memperlihatkan isinya yang terlihat banyak jajanan. Tentu saja Farel senang dibuatnya. Kakak beradik itu jarang sekali jajan, jangankan untuk jajan cilok, bisa makan sekali sehari saja keduanya sudah amat bersyukur. Iya, ini untuk kalian. Timpal elang. Tring, tring, tring. Lalu, terdengarlah suara ponsel berdering, ternyata itu milik Alia. Alia segera mengambil ponselnya yang ia simpan di dalam tas lalu mengangkatnya yang ternyata dari sang mama. Mama, gumam Alia seraya menatap elang yang juga sedang menatapnya. Halo assalamualaikum ma, kata Alia setelah mengangkat telepon dari mamanya. Waalaikumsalam. Nak kamu ada di mana? Ini sudah sore banget loh nak, kok belum pulang? Ujar Mama Aish di dalam telepon. Alia pun mengecek jam di pergelangan tangannya, lalu ia meringis, jam menunjukkan sudah pukul 5 sore. Mamanya benar, ini sudah sangat sore bahkan menjelang maghrib. Iya ma, ini sudah dalam perjalanan pulang kok. Kata Alia. Ya udah, suruh Jenny hati-hati bawa mobilnya ya, jangan ngebut-ngebut. Pesan Mama Aish. Alia mengiyakan lalu panggilan pun berakhir. 56. Kenapa Ai? Tanya Elang. Gak apa-apa, Mama cuma tanya kenapa belum pulang, jawab Alia. Mas, pulang yuk, udah sore banget ini. Kata Alia mengajak Elang untuk pulang. Elang pun mengangguk mengiyakan. Farel, mau gak Farel ikut kakak? Farel dan Abang Fajar ikut tinggal sama kakak ya. Ajak Alia yang tak tega meninggalkan kedua bocil sendirian di dalam rumah tak layak huni ini. Lagi pula, rumah papanya sangatlah besar, pun ada banyak kamar kosong. Alia merasa tak apa jika menampung dua bocil yang malang ini. Tetapi, si bocil Farel menggelengkan kepalanya. Enggak kak, kami di sini saja. Nanti kalau ibu pulang dan kita gak ada gimana? Ibu pasti cari-cari kami. Lirih Farel yang sebenarnya masih berharap ibunya pulang ke rumah. Mata Alia berkaca-kaca mendengarnya, ternyata kedua anak ini menantikan ibunya yang pergi entah kemana. Memang sudah berapa lama ibu kalian pergi? Tanya Alia ingin tahu. Farel nampak berpikir, lalu mulai menghitung kedua jarinya. Berapa ya kak? Ibu perginya tak lama setelah bapak meninggal, dan bapak meninggal di tahun 2020. Kata Farel yang tak pandai berhitung. Memanglah Farel tidak sekolah, pun dengan abangnya. Dulu Fajar pernah sekolah, tapi terpaksa berhenti karena ibunya pergi entah kemana, tidak ada yang membiayai mereka berdua, jadilah Fajar berhenti sekolah dan beralih jualan kerupuk, kadang mulung untuk menambah penghasilan. Alia semakin nyesek saja mendengar ungkapan Farel, pergi dari tahun 2020. Itu berarti sudah 3 tahunan ibu mereka menelantarkan kedua anak ini. Ya Allah, ucap Alia tak bisa berkata-kata, ia sudah tak kuasa membendung tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya kini banjir juga tangis Alia. Tega sekali. Ibu macam apa yang tega menelantarkan anak-anaknya sendiri? Bahkan kamu tak pantas disebut seorang ibu. Batin Alia merutuki ibu dari Farel dan juga Fajar. Kakak kok nangis? Kakak cantik sedih ia mendengar ceritaku. Aku juga sedih kok kak gak ada ibu, tapi kami yakin kalau suatu saat nanti ibu pasti pulang. Kata Farel dengan wajahnya yang masih polos. Elang hanya bisa merangkul bahu sang calon istri, lalu mengelusnya pelan guna menenangkan perasaannya. Elang tahu kalau Alia tengah bersedih, jangankan Alia, dirinya saja juga sedih dan ngenes pada nasib kedua bocil itu. Tapi Elang yang seorang lelaki mampu menekan perasaannya untuk tidak menitikkan air mata, berbeda. 57. Dengan perempuan yang lemah perasaannya dan gampang untuk menangis. Kalau begitu, kakak pamit pulang dulu ya, insya Allah besok kakak akan kemari lagi untuk mengecek kondisi abangmu. Kali ini Elang yang berbicara. Terima kasih Pak Dokter.
Seru Farel dengan mata berbinar-binar. Abangnya pasti cepat sembuh karena diperiksa oleh dokter tampan. Pikir Farel. Elang membantu Alia untuk berdiri, lalu keduanya pun bersiap akan keluar dari rumah Farel. Farel, baik-baik di rumah sama abang ya, itu jajanan dimakan aja, besok kakak bawain lagi yang lebih banyak. Pesan Alia. Baik kakak cantik. Jawab Farel seraya mengangkat kedua jempolnya. Elang dan Alia tersenyum melihatnya, dengan kehidupan yang seperti itu, Farel masih bisa tersenyum. Setelah mengucap salam, Alia dan Elang pun pergi dari rumah Farel dan Fajar.